Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu terus berjalan. Tidak terasa matahari sudah bersinar terang. Sienna bangun, langsung minta keluar kamar. Hari ini Tiwi kelihatan sumringah, wajahnya berseri sambil membawa Sienna keluar kamar. Dia juga mengambil ponselnya, kemudian disimpan di dalam saku. Barusan ada WA masuk dari Dito. Setelah duduk di ruang keluarga, barulah dia balas pesan singkat dari mantan suaminya itu. Sienna sedang apa? Padahal mau bertanya Tiwi sedang apa, tapi Dito malah modus bertanya tentang Sienna. Lagi bermain. Tiwi membalas sambil mengirim foto Sienna yang sedang bermain boneka dan mainan yang lain. Dia cantik sepertimu. Seketika bibirnya mengembang. Tiwi tersenyum tipis membaca gombalan Dito di ponselnya. Sejak kapan mantan suaminya jadi raja gombal? Karena Tiwi sekarang sibuk menjaga Sienna, setelah itu dia tidak membalas pesan Dito, membuat laki-laki itu gelisah sendiri. Dito lantas berangkat kerja. Dia menatap apartemen mewah miliknya. Tempat itu terasa kosong, hampa. Ia menarik nafas panjang, kemudian meraih tas, lalu mengunci pintu apartemennya. Waktu terus berjalan. Sampai di kantor, ia malah bolak-balik melihat ponsel. Baru kali ini dia menunggu sesuatu dengan gelisah. Seperti anak ABG yang baru jadian, yang menunggu balasan SMS dari sang pacar. Sedang apa kamu ini? Gumam Dito. Menjelang sore, ketika dia akan pulang, Dito akhirnya nekat video call untuk pertama kalinya setelah beberapa purnama. Tidak langsung diangkat, baru panggilan ketiga diangkat oleh Tiwi. Mantan istrinya itu habis mandi karena terlihat masih memakai bathrobe. Ya, jawab Tiwi yang memperlihatkan segarnya habis mandi, kemudian meletakkan ponselnya di meja dengan posisi berdiri. Sienna menangis, membuatnya harus mengabaikan video call Dito. Anak mama kenapa? Cup-cup. Tiwi menimang putrinya sambil memeluk dan Dito hanya bisa melihat dari ponselnya. Kita telepon nanti lagi, Sienna rewel. Mau bilang jangan, tapi telepon keburu dimatikan. Dito kelimpungan seorang diri di ruang kerjanya. Sepertinya dia harus menikah lagi. Langit mulai gelap. Dito pulang ke apartemen dengan malas. Ia kemudian mandi dan menelpon Tiwi dulu. Sedang apa? Tanya Dito. Rebahan saja. Tiwi mengatupkan bibir. Sienna mana? Sama mama di bawah. Oh, mau makan keluar? Tawar Dito. Sudah makan tadi. Jawab Tiwi singkat yang sudah makan malam bersama keluarga beberapa saat lalu. Oh, oke. Suasana hening sejenak, kemudian keduanya sama-sama berbicara. Yesud, kamu duluan, ucap Tiwi. Ya sudah, istirahatlah, sudah malam. Tiwi kelihatan kecewa, namun ia hanya diam saja. Iya, selamat malam. Tiwi kemudian menyimpan ponselnya. Ia menatap langit-langit kamar, kemudian memeluk guling. Ting! Ada pesan masuk. Tadi ditelepon Irit bicara, sekarang keduanya malah seperti anak baru pacaran sambil chattingan. Sebenarnya aku lapar, ingin makan di luar, tapi sepertinya lain kali. Mata Tiwi berbinar. Ia kemudian membalas pesan mantan suaminya itu. Kenapa enggak ke rumah saja? Tiwi deg-degan menanti balasan. Besok, pipi Tiwi langsung merona.
Esok harinya, Nyonya Haidar menatap aneh pada putrinya. Tumben pakai baju cerah, pakai riasan juga. Mau kemana? Tanya sang mama. Tiwi tersenyum tipis, kemudian menggeleng. Kok dandan cantik? Sesaat kemudian terdengar deru mobil. Tiwi langsung keluar dan Nyonya Haidar hanya bisa geleng-geleng kepala. Papamu itu sepertinya, ucap Nyonya Haidar sambil menuntun jalan Siena. Anak itu mulai belajar jalan, tidak bisa diam. Di depan rumah, Dito keluar dari mobilnya. Sepertinya mau berangkat kerja karena memakai pakaian rapi. Mana Siena? Tanya Dito basa-basi. Ada di dalam. Dito mengangguk, kemudian melangkah ke arah Tiwi. Mau kemana? Tanya Dito yang memperhatikan penampilan Tiwi. Nggak kemana-mana. Oh, masuklah. Tidak, aku hanya mampir sebentar. Sejam lagi ada meeting. Tiwi langsung kecewa. Mau ikut? Wanita itu mendongak. Aku ada meeting di dekat sini, kemudian free. Mungkin kita bisa bawa Siena juga. Tiwi menggigit bibir bawahnya, kemudian melihat ke belakang. Sepertinya ide bagus. Mau? Ia hanya mengangguk dan Nyonya Haidar pun tidak masalah. Mungkin saatnya Siena dekat dengan papanya. Kali ini Tiwi pergi tidak ditemani babysitter dan benar saja ia pun langsung kerepotan saat di dalam kendaraan. Untung Dito ternyata tidak sedingin dulu. Pria itu bahkan berkali-kali melawak di depan Siena. Tidak hanya Siena yang terkekeh bahwa Dito juga membuat Tiwi tersenyum bahagia. Rasanya aku ingin menyimpan momen seperti ini, gumam Dito saat melihat mantan istrinya tertawa lepas. Siena yang lucu, tawa Tiwi yang renyah. Rasanya Dito ingin memiliki keduanya. Sesuai rencana, 2 jam Tiwi ditinggal untuk meeting. Kemudian mereka pergi bersama lagi ke sebuah pusat perbelanjaan. Ada arena bermain untuk anak-anak. Kami jarang keluar seperti ini, kata Tiwi tiba-tiba. Nanti akan lebih sering kalau kamu mau bersamaku lagi, gumam Dito lirih. Wajah Tiwi merona karena ucapan spontan Dito. Laki-laki yang menyebalkan itu mendadak membuatnya tersipu dan salah tingkah. Seharian itu, Tiwi dan Dito serta Siena seperti kencan saja, apalagi sikap Tiwi yang canggung. Dito juga sedikit berubah. Mereka seperti orang yang baru mengenal, tapi saat melihat Siena, seperti ada ikatan yang belum lepas secara sempurna di antara mereka berdua. Benar-benar seperti ABG yang lagi ngedate, tapi mereka bawa balita lucu yang menggemaskan. Sejak tadi minta dituntun dan digendong sama papanya, seolah mengerti kalau Dito itu papanya, padahal baru ketemu beberapa kali. Mungkin karena sudah ikatan batin, ikatan darah yang lebih kental daripada air. Beberapa jam kemudian, puas di luar rumah bersama, saatnya Dito mengantar Tiwi pulang karena Siena juga harus istirahat. Si kecil sudah terlelap. Tadi sepanjang jalan-jalan, Siena yang gendong adalah papanya. Kini saat sudah di mobil, Siena kembali dalam pangkuan Tiwi. Sudah tidur nyenyak, tidak bangun dari tadi. Sambil mengemudi, Dito membuka obrolan. Terima kasih untuk hari ini, ucap Dito. Dia menoleh sebentar lalu kembali fokus ke depan karena tidak mau mereka bertiga celaka. Aku juga terima kasih, balas Tiwi lalu menatap putrinya yang tidur nyenyak. Tiwi heran, diajak keluar kok tumben anteng banget itu putrinya. Mau langsung pulang? Iya. Mama pasti senang kalau kalian mampir ke rumah. Bagaimana? Dito sebenarnya modus karena belum mau pisah, masih mau bertemu dengan Tiwi.
Sebentar saja ya, Sienna nggak bawa baju ganti. Oke, sebentar saja nggak apa-apa. Akhirnya, mereka pun mampir ke rumah mantan mertua Tiwi. Sebelumnya, Tiwi menelpon orang rumah dulu. Takut mereka menunggu dan khawatir. Jelas Nyonya Haidar setuju. Tidak masalah jika Sienna ketemu sama omanya. Toh Sienna juga cucunya juga.